Shalom saudaraku, senang berjumpa dengan saudara dalam acara Renungan Malam Seruan Makedonia. Mari kita berdoa. Bapa dalam surga, kami datang menyembah Engkau malam ini, bersyukur untuk kasih setia penyertaan Tuhan yang sudah menolong kami melewati sepanjang hari ini. Malam ini sebelum kami memasuki jam-jam di depan kami membaca firman-Mu. Roh Kudus tolong kami agar kami memahami kebenaran Tuhan malam ini. Dalam nama Yesus. Amin. Firman Tuhan terambil dari Bilangan 22 ayat 21 sampai 35. Bilangan 22 ayat 21 sampai 35. Demikian firman Tuhan. Lalu bangunlah Bileam pada waktu pagi, dipelaninyalah keledainya yang betina, dan pergi bersama-sama dengan pemuka-pemuka Moab. Tetapi bangkitlah murka Allah ketika ia pergi, dan berdirilah malaikat Tuhan di jalan sebagai lawannya. Bileam mengendarai keledainya yang betina, dan 2 orang bujangnya ada bersama-sama dengan dia. Ketika keledai itu melihat malaikat Tuhan berdiri di jalan dengan pedang terhunus di tangannya, menyimpanglah keledai itu dari jalan dan masuk ke ladang. Maka Bileam memukul keledai itu untuk memalingkannya kembali ke jalan. Kemudian pergilah malaikat Tuhan berdiri pada jalan yang sempit di antara kebun-kebun anggur dengan tembok sebelah menyebelah. Ketika keledai itu melihat malaikat Tuhan, ditekankannya dirinya ke tembok, sehingga kaki Bileam terhimpit kepada tembok. Maka ia memukulnya pula. Berjalanlah pula malaikat Tuhan terus, dan berdirilah ia pada suatu tempat yang sempit, yang tidak ada jalan untuk menyimpang ke kanan atau ke kiri. Melihat malaikat Tuhan, meniaraplah keledai itu dengan Bileam masih di atasnya. Maka bangkitlah amarah Bileam, lalu dipukulnyalah keledai itu dengan tongkat. Ketika itu Tuhan membuka mulut keledai itu, sehingga ia berkata kepada Bileam, "Apakah yang kulakukan kepadamu sampai engkau memukul aku 3 kali?" Jawab Bileam kepada keledai itu, "Karena engkau mempermain-mainkan aku. Seandainya ada pedang di tanganku, tentulah engkau kubunuh sekarang." Tetapi keledai itu berkata kepada Bileam, "Bukankah aku ini keledaimu yang kau tunggangi selama hidupmu sampai sekarang? Pernahkah aku berbuat demikian kepadamu?" Jawabnya, "Tidak." Kemudian Tuhan menyingkapkan mata Bileam. Dilihatnyalah malaikat Tuhan dengan pedang terhunus di tangannya berdiri di jalan. Lalu berlututlah ia dan sujud. Berfirmanlah malaikat Tuhan kepadanya, "Apakah sebabnya engkau memukul keledaimu sampai 3 kali? Lihat, aku keluar sebagai lawanmu, sebab jalan ini pada pemandanganku menuju kepada kebinasaan." Ketika keledai itu melihat aku, telah 3 kali ia menyimpang dari hadapanku. Jika ia tidak menyimpang dari hadapanku, tentulah engkau yang kubunuh pada waktu itu juga, dan dia kubiarkan hidup. Lalu berkatalah Bileam kepada malaikat Tuhan, "Aku telah berdosa, karena aku tidak mengetahui bahwa engkau ini berdiri di jalan menentang aku. Maka sekarang jika hal itu jahat di matamu, aku mau pulang." Tetapi malaikat Tuhan berfirman kepada Bileam, "Pergilah bersama-sama dengan orang-orang itu. Tetapi hanyalah perkataan yang akan kukatakan kepadamu, harus kau katakan." Sesudah itu pergilah Bileam bersama-sama dengan pemuka-pemuka Balak itu. Sampai sedemikian jauh pembacaan firman Tuhan.
Berbahagialah orang mendengarkannya, merenungkan, dan mau mewujud nyatakannya dalam kehidupan ini hari lepas hari. Saudara, suatu hari ada seorang anak laki-laki kecil karena kurang hati-hati berjalan menyimpang dari trotoar dan masuk ke badan jalan. Tiba-tiba dalam hitungan detik sebuah truk melintas dan menggilasnya. Semua orang melihatnya terkejut dan berteriak. Namun saudara, tidak seperti apa yang mereka bayangkan. Anak laki-laki itu bangun dan berdiri dari bawah kolong truk itu dan melanjutkan perjalanannya. Hanya ada sedikit goresan dan debu di tubuhnya. Saudara, secara manusia, peristiwa ini begitu sulit dipercaya. Betul? Lalu seorang perawat berlari ke arahnya dan bertanya, "Kamu tidak apa-apa, nak?" Anak itu mengangguk, "Tidak apa-apa." Lalu perawat itu berkata, "Kau pasti memiliki seorang malaikat pelindung yang baik." Saudara, dengan polosnya anak laki-laki kecil itu menjawab, "Bukan satu, ada 2 malaikat." Artinya hidup ini dalam kendali Tuhan. Amin. Saudaraku, dalam bacaan kita dikisahkan seorang juru tenung bernama Bileam bin Beor. Tinggal di Petor di tepi sungai Efrat di Aram Mesopotamia. Dia biasa menerima upah jasa dalam menenung seseorang. Itu bisa lihat dalam Yosua pasal 13 ayat 22 dan Bilangan pasal 22 ayat 7. Karena itulah ketika Raja Moab merasa terancam dari bangsa Israel, ia mengirim utusannya dan meminta Bileam untuk menenung dan mengutuki Israel agar Raja Moab bisa mengalahkan mereka. Saudara, sebagai orang yang biasa menerima upah dari tenungannya, tawaran tersebut adalah kesempatan bagi Bileam. Namun saudaraku, ketika Bileam dan utusan Raja Moab hendak berangkat menunaikan tenungannya untuk mengutuk bangsa Israel, Allah sebagai pelindung umatnya tidak mengizinkan Bileam melaksanakan niat jeleknya terhadap umat pilihan Tuhan. Dalam ayat 22, pasal 22 Bilangan pasal 22 ayat 22a dikatakan, "Tetapi bangkitlah murka Allah ketika ia pergi, dan berdirilah malaikat Tuhan di jalan sebagai lawannya." Saudara, itulah bentuk perlindungan Tuhan kepada umat pilihannya. Karena itulah ketika Bileam melihat semua itu, berkatalah ia kepada utusan raja dalam Bilangan 22 ayat 18, "Sekalipun Balak memberikan kepadaku emas dan perak seistana penuh, aku tidak akan sanggup berbuat sesuatu yang kecil atau yang besar yang melanggar titah Tuhan Allahku." Bilangan 22 ayat 18. Saudara, dari bacaan kita malam ini, kita bisa melihat 4 hal bagaimana Tuhan melindungi umat pilihannya. Yang pertama, Allah mengendalikan hidup manusia. Allah mengendalikan hidup manusia. Bilangan 22, 20 dan 35. Tuhan berkata kepada Bileam, "Pergilah bersama-sama dengan orang-orang itu, tetapi hanyalah perkataan yang akan kukatakan kepadamu harus kau katakan." Artinya apa? Bileam tidak bisa berbuat apa-apa dalam kendali Tuhan. Yang kedua, Tuhan membela umatnya. Ayat 22 bagian A. "Tetapi bangkitlah murka Allah ketika ia melihat Bileam pergi, dan berdirilah malaikat Tuhan di jalan sebagai lawannya." Saudara, tidak heran kalau Paulus katakan,
Sebab aku yakin bahwa baik maut maupun hidup, baik malaikat-malaikat maupun pemerintah-pemerintah, baik yang ada sekarang maupun yang akan datang, atau kuasa-kuasa, baik yang di atas maupun yang di bawah, ataupun sesuatu makhluk lain, tidak akan dapat memisahkan kita dari kasih Allah yang ada dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Roma 8, 38, 39. Luar biasa saudaraku. Yang ketiga, segala sesuatu bisa dipakai Tuhan untuk tujuannya. Tuhan mengutus malaikatnya untuk menyadarkan Bileam akan niat buruknya terhadap Israel. Tuhan membuat keledai berbicara untuk menyadarkan Bileam. Tuhan celikan mata Bileam untuk melihat malaikatnya di depannya, sehingga tersungkur di bawah kaki Tuhan. Dan Tuhan perintahkan Bileam, kalau toh dia pergi untuk memperkatakan apa yang Tuhan perintahkan untuk diucapkan. Luar biasa bukan? Amin. Jadi kalau saya katakan tema kita malam ini, aman dalam perlindungan Tuhan, bukanlah berlebihan. Dan itulah bukti bagaimana Tuhan menolong, memelihara, memperhatikan umatnya yang percaya padanya, yang mengandalkan Dia. Jadi kembali saya mau katakan, apa yang datang dalam pikiran kita ketika kita berpikir tentang Allah adalah hal yang paling penting tentang kita. Apakah ibadah penyembahan kita murni atau benar ditentukan oleh tinggi rendahnya pandangan atau pemikiran kita akan Allah. Awe tosir. Jadi ingatlah saudaraku, memang payung tidak dapat menghentikan hujan, tetapi membuat Anda, saudara, bisa berjalan menembus hujan untuk mencapai tujuan. Amin. Karena itu saudaraku yang kasih, lagi-lagi saya mau katakan, jangan biarkan hati dan pikiran saudara terintimidasi dengan apa yang sedang terjadi di sekitar kita, atau apa yang sedang kita hadapi saat ini. Ingatlah, Tuhan ada beserta saudara dan saya. Kembali saya ingatkan, bagian kita adalah mempercayai Dia dengan segenap hati dan mempercayakan diri kita kepadanya. Setuju? Amin. Dia akan bertindak. Kita tidak perlu takut akan bahaya di sekitar kita, karena Tuhan senantiasa mengawasi kita. Artinya siap menolong saudara dan saya. Amin. Mari kita berdoa. Bapa, kami bersyukur untuk kebenaran firman-Mu malam ini. Bersyukur kami aman dalam perlindungan-Mu. Teguhkan iman percaya kami dalam menjalani kehidupan ini, bahwa Engkau tetap bersama dengan kami dan melindungi kami, terutama dari ancaman paparan virus corona yang sedang mewabah dalam negeri kami. Demikian dalam istirahat kami malam ini, lindungi apalah umat-Mu, jauhkanlah kami dari kuasa-kuasa kegelapan serta mara bahaya, dan dalam ketiduran kami biar kami tidur dengan nyaman, esok bangun dengan kesegaran baru, dan siap lagi menunaikan tugas yang Tuhan karuniakan bagi kami. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Saudaraku, sampai di sini renungan malam Seruan Makedonia. Salam sehat selalu, tetap jaga protokol kesehatan, dan tetap semangat. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.